Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jasinda, mahasiswi Politeknik Setiawan Makassar, Prodi Administrasi Bisnis Sektor Publik. Hari ini saya akan membawakan materi tentang proses pembentukan perda. Peraturan daerah adalah instrumen aturan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di masing-masing daerah otonom. Peraturan daerah juga dikatakan bentuk aturan pelaksanaan undang-undang dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan peraturan daerah bersumber dari kewenangan yang telah ditentukan suatu undang-undang. Dalam Raperda, terdapat 6 asas pembentukan. Yang pertama, asas kejelasan tujuan, kemudian asas kelembagaan, ketiga, asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, keempat, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, kelima, asas kejelasan rumusan, dan yang terakhir adalah asas keterbukaan. Selanjutnya, materi muatan perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan juga menopang kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 4 asas materi muatan perda. Yang pertama, asas pengayoman. Harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. Kedua, asas kemanusiaan. Perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Yang ketiga, asas kebangsaan. Setiap materi muatan perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik dan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah asas keadilan. Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Kemudian, perencanaan penyusunan perda, undang-undang dilakukan dalam suatu program legislasi daerah, terdapat pada pasal 15 ayat 2. Dalam persiapan pembentukan perda, terbagi ke dalam 4 hal. Pertama, raperda dapat berasal atau dipersiapkan oleh DPR, gubernur, bupati atau wali kota. Kedua, raperda dapat disampaikan oleh anggota komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan khusus yang menangani bidang legislasi DPRD. Ketiga, raperda yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah disampaikan dengan surat pengantar gubernur atau bupati atau wali kota kepada DPRD. Dan yang terakhir, raperda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur atau bupati atau wali kota kepada DPRD. Lalu, penyebar luasan raperda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD, sedangkan penyebar luasan raperda yang berasal dari gubernur, bupati atau wali kota dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Masuk ke dalam tahap pembahasan raperda. Pembahasan raperda ini dilakukan oleh DPRD bersama gubernur atau bupati wali kota. Kemudian, pembahasan ini dilakukan secara bersama-sama melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Tingkat pembicaraan dilakukan dalam rapat komisi atau panitia atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. Lalu bagaimana halnya dengan penarikan raperda? Jadi, raperda itu dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama DPRD. RRU yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan DPRD dan gubernur atau bupati wali kota. Selanjutnya, pada tahap pengesahan raperda. Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Penyampaian raperda ini dilakukan dalam jangka waktu 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Kemudian, raperda ini disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu 30 hari sejak raperda disetujui bersama. Namun, jika raperda tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu 30 hari, maka raperda tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Dalam tahap pengundangan, undang-undang harus diundangkan dengan menempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia. Perda yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia ini meliputi undang-undang, perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan lain yang menurut perda berlaku dan harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Kemudian, pengundangan perda ini dilaksanakan oleh menteri yang tugas dan wewenang ini berada pada bidang perda. Selanjutnya, pada tahap keberlakuan.
Perda ini mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam perda yang bersangkutan. Dan pada tahap penyebarluasan, pemerintah wajib menyebarluaskan perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah atau berita daerah. Dan tahap yang terakhir adalah partisipasi masyarakat. Setelah pemerintah menyebarluaskan undang-undang, maka masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan raperda. Baik, sekian dari saya. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.